Baik, teman-teman untuk kelompok 7 apakah sudah siap? Siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 izin meng-share dengan judul Sastrawan Jamaluddin Adinegoro. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimas Kurnia Saputra sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Dan untuk selanjutnya, rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niswa Tulisyana Brisya Fitri dengan NIM akhir 248. Perkenalkan nama saya Difti Naila Putri dengan NIM akhir 106. Perkenalkan nama saya Elsa Saida dengan NIM akhir 002. Dan perkenalkan nama saya Diniza Maulidia dengan NIM terakhir 072. Baik, terima kasih teman-teman untuk atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam biografi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, biografi dari tokoh Jamaluddin Datuk Maharaja Sultan merupakan pelopor jurnalistik Indonesia yang berasal dari Talawi, Sumatera Barat. Namun, ia lebih dikenal dengan nama samarannya yang mengarah ke nama Jawa yaitu Adinegoro. Nama Adinegoro sendiri diabadikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI sebagai nama penghargaan tertinggi jurnalistik di Indonesia sejak tahun 1974. Ayahnya seorang tuanku laras bernama Usman Bagindo Kotip dan ibunya bernama Sadaria. Dan selanjutnya yaitu ada identifikasi karya utama. Identifikasi karya utama dari Jamaluddin Adinegoro ini ada 3 novel. Yang pertama ada novel Darah Muda, yang kedua ada Asmara Jaya, yang ketiga ada Melawat ke Barat. Novel Darah Muda dan Asmara Jaya ini merupakan 2 karya sastra penting yang menggambarkan pertentangan antara cinta dan adat dalam masyarakat Indonesia pada abad ke-20. Dalam novel Darah Muda ini menceritakan tentang kisah antara Nurdin, seorang pemuda Minangkabau, dan Rukmini, seorang gadis Sunda yang dihadapkan pada perbedaan adat istiadat yang hampir memisahkan mereka. Namun keberanian keduanya melawan tekanan sosial membuat cinta mereka berakhir bahagia. Adinegoro di sini menampilkan bahwa generasi muda memiliki semangat pembaruan dan keinginan untuk keluar dari kekangan adat yang kaku. Sebaliknya, dalam novel Asmara Jaya, Adinegoro ini menyajikan kisah yang tragis, yang dimana menceritakan tentang Stam dan Darsina, pasangan Minang dan Sunda yang harus berpisah karena tekanan keluarga dan kepatuhan buta terhadap adat. Rustam yang lemah menghadapi ayahnya akhirnya menandatangani surat kuasa untuk dinikahkan dengan perempuan pilihan keluarga, hingga menyebabkan kehancuran di rumah tangganya. Melalui tragedi ini, pengarang menegaskan bahwa ketundukan tanpa pertimbangan terhadap tradisi dapat menghancurkan kebahagiaan manusia dan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, kedua novel ini saling berkaitan karena sama-sama mengangkat konflik antara nilai cinta dan juga adat. Jika Darah Muda menggambarkan kemenangan cinta atas tradisi, maka Asmara Jaya menunjukkan akibat pahit ketika adat lebih diutamakan daripada perasaan. Yang selanjutnya yaitu Melawat ke Barat. Baik, selanjutnya yaitu Melawat ke Barat, novel karya Adinegoro yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di tahun 1930, di mana isi novel ini bukan hanya sekedar catatan perjalanan ke Eropa pada tahun 1926. Novel ini juga membuka wawasan bangsa Indonesia pada masa itu tentang dunia luar, mendorong semangat untuk maju dan tidak mudah tertinggal. Selain itu, Adinegoro juga terlibat dalam polemik kebudayaan sekitar tahun 1935 yang menunjukkan kontribusinya yang luas dalam perkembangan pemikiran di Indonesia. Melalui tulisannya, Adinegoro juga dikenal sebagai penggagas jurnalistik sastra dengan memadukan gaya penulisan wartawan dan keindahan bahasa, yang kemudian dikembangkan oleh Gunawan Muhammad di majalah Tempo.
Dalam penerbitan karya ini, Balai Pustaka turut berperan penting dalam memajukan sastra Indonesia, seperti memberikan ruang bagi penulis untuk berkarya, menyebarkan ide-ide baru, serta menarik perhatian pembaca, sehingga membentuk identitas sastra Indonesia yang khas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutipan penting Angkatan Balai Pustaka. Jadi kutipan pertama, ia menyambi sebagai wartawan freelance jurnalis harian di Pawarta Daily Medan, Bintang Timur dan Panji Pustaka di Batavia. Pulangnya ke tanah air, Adi Negara langsung diberikan kursi untuk memimpin di majalah Panji Pustaka selama 6 bulan. Kutipan kedua, selain Panji Pustaka, ia juga pernah memimpin surat kabar Pewarta Daily. Untuk selanjutnya alasan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk alasannya yaitu alasan yang pertama, kutipan ini menunjukkan keterlibatan Adi Negoro di majalah Panji Pustaka, media resmi yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit kolonial Belanda yang menandai periode atau angkatan Balai Pustaka dalam sejarah sastra Indonesia sekitar 1920 sampai dengan 1940. Dengan demikian, keikutsertaannya sebagai redaktur di Panji Pustaka menjadi indikasi kuat bahwa Jamaluddin Adinegoro merupakan bagian dari angkatan Balai Pustaka. Sedangkan untuk alasan yang kedua, majalah Panji Pustaka diterbitkan oleh Balai Pustaka sejak 19 yang menjadi wadah utama bagi penulis-penulis angkatan Balai Pustaka. Fakta bahwa Adinegoro menjadi pemimpin redaksi Panji Pustaka menandakan keterlibatannya langsung dengan lembaga tersebut. Ia adalah bagian dari kalangan intelektual Bumi Putra, terdidik yang menulis dengan gaya, tema, dan ideologi khas Balai Pustaka, yaitu pendidikan, kemajuan, dan nasionalisme moderat. Izin menambahkan untuk kontribusi Balai Pustaka dan juga IPTEK terhadap sastra modern Indonesia terhadap tokoh Jamaluddin Adinegoro. Balai Pustaka ini memiliki peran penting dalam perkembangan sastra modern Indonesia karena menjadi wadah bagi lahirnya para pengarang yang memperkenalkan bahasa dan juga gaya berpikir modern. Melalui Balai Pustaka ini, sastra Indonesia tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai media dan juga pembentukan karakter bangsa. Salah satu tokoh yang terkait erat dengan semangat Balai Pustaka ini adalah tokoh Jamaluddin Adinegoro, seorang sastrawan dan juga wartawan yang dikenal sebagai pelopor jurnalisme modern. Ia berperan dalam mengembangkan bahasa Indonesia yang komunikatif, logis, dan juga efektif dalam menyampaikan gagasan. Karya-karyanya ini mencerminkan semangat pencerahan dan kemajuan berpikir yang menjadi ciri khas sastra modern. Di era sekarang, IPTEK membantu kita dalam memahami sejarah sastra secara lebih hidup. Melalui digital, karya sastra dan juga media daring, generasi muda dapat membaca, mendengarkan, dan juga menganalisis karya tokoh-tokoh seperti Adinegoro dengan cara yang menarik dan juga interaktif. Dengan demikian, Balai Pustaka menjadi fondasi sastra modern, IPTEK menjadi penghidup warisan tersebut, dan juga Adinegoro menjadi simbol sinergi antara sastra, ilmu, dan teknologi dalam membangun peradaban literasi Indonesia. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Dan ini adalah sumber rujukan yang kita pakai dalam materi Adinegoro ini. Terdapat ada Jauri F dan Sukur, juga ada Desito SC 2021, dan juga Apriani RAA 2022, serta Raharyoso D. Kusuma, dan yang terakhir Adinegoro 1904 sampai 1967. Baik, jadi dari pemaparan materi, mungkin dari teman-teman ada yang disampaikan atau yang ditanyakan. Baik, kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan karena waktu sudah mepet, sekian dari kami kelompok 7. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.